Streaming short series RCTI Plus gratis. Penjelasan apa akan berkembang? Nih. Jadi begini ya, Repelino ini kan artinya orang yang pernah diakui LM pada waktu itu sebelum RK, kan begitu. Jadi begini, pertemuan saya agak flashback ke belakang ya. Artinya begini ya, Repelino itu statusnya pacaran, hubungannya, ikatan mereka itu asmara. Awal 2021 mereka sudah menjalin hubungan, yaitu komitmennya dimulai daripada bulan Maret. Artinya mereka sering melakukan hubungan badan, ya. Salah satunya di Hotel Sentul, BSD Tangerang, itu yang diingat karena itu yang berkesan kan. Termasuk hal-hal yang sensitif pun diingat sama Repelino itu. Pernah saya sampaikan statement ini kepada teman-teman media yang lain bahwa kalau LM itu mau membantah, apa yang bisa dibantah? Karena apa? Termasuk hal yang sensitifnya pun kan pernah saya sampaikan. Tai lalat di tepi sawah sebelah kanan itu klien kami tahu. Jadi apa yang mesti dibantah oleh LM ini? Kan begitu. Jadi hubungan mereka itu dari awal 2021 mengaku hamil. Di bulan Mei, akhir bulan Mei, mengaku hamil kepada Repelino, klien kami ini. Di bulan Mei 2021. Sementara dia ketemu dengan RK di tanggal 5, 4, 5, 6, 7. Kemungkinan, itu pengakuan LM ya. Kayak menduga ya, sekali lagi saya menduga bahwa pertemuan LM dengan RK itu pada waktu itu di bulan Juni itu telah hamil duluan daripada klien saya, anak daripada klien saya. Karena dia mengaku hamil di bulan Mei, sementara dia mengaku hamil bahwa anak itu adalah yang diklaim itu LM itu adalah anak RK, itu di bulan Juni. Bulan Juni 2 minggu setelah dia ketemu 4, 5, 6, 7, setelah itu 2 minggu dia mengakui hamil. Ini bisa kita urutkan, kita runtut nih ya. Anak itu lahir 26 Januari 2022. Kalau kita hitung mundur nih. Dari awal pertemuan dengan RK, anak itu 34 minggu. Mungkinkah 34 minggu itu beratnya 2,9? 2,9 tidak prematur. Jadi yang lebih masuk itu adalah anak daripada klien kami, Repelino. Begitu, kalau menurut hitung-hitung, makanya saya yakin berdasarkan pengakuan klien saya bahwa itu adalah anak daripada klien saya, bukan anak RK. Tapi untuk membuktikan pernyataan ini adalah memang harus DNA. DNA ini 2 kemungkinan yang bisa dilakukan, yaitu melalui proses hukum secara pidana dan perdata. Mabes Polri dalam waktu dekat pasti akan melakukan DNA. Kok sekarang dia mengajukan gugatan secara keperdataan? Begitu, kalau kaitannya bahwa Repelino ini akan muncul, saya pastikan di akhir bulan ini Repelino akan memberikan kejutan kepada LM ini. Kita lihat nanti bahwa dia pernah membantah, saya panggilan hati juga ya, beban moral juga, sakit hati juga. Saya ngelihat statement dari LM ini makin kesini makin kurang ajar juga kan, ngelihatnya suruh mandilah Repelino itu, gosok gigi lah, apa maksud dia? Nggak boleh kayak gitu. Hal apa yang bisa dibantah oleh LM itu nanti? Kita lihat, termasuk awal dia hamil, awal anak itu lahir, terus berkomunikasi. Dan kami ada rejak digitalnya. Itu kami simpan, cuman Repelino yang akan menunjukkan semua kepada teman-teman media. Begitu. Betul dong. Jadi begini, Repelino ini telah memberikan keterangan di Mabes Polri. Dan keterangan itu tidak berdiri sendiri ya. Pada saat dia 2 kali di BAP, keterangan Repelino ini tidak berdiri sendiri. Ada saksi yang mendengar. Ada orang lain yang melihat. Pada saat LM meyakinkan bahwa itu adalah anak daripada Repelino pada waktu itu. Kok sekarang dia meyakinkan publik, membuat satu tuduhan, menyatakan suatu hal agar hal tersebut diketahui oleh umum bahkan orang banyak, membuat satu tuduhan bahwa itu adalah anak RK. Kan begitu, itu pidana, mutlak kok sanksinya itu pidana. Ditambah lagi kontradiksi dengan keterangan daripada pengacaranya dengan menyampaikan bahwa begini, tidak ada ahli ataupun pakar hukum di dunia ini, di Indonesia ini yang bisa menyatakan anak tersebut anak RK kecuali dengan DNA. Kok dia nggak sadar klien dia selama ini meyakinkan dan membuat tuduhan fitnah bahwa itu adalah anak daripada RK. Sementara pengacaranya berkata seperti itu, kan kontradiksi itu. Begitu. Nah Bang, soal 2 minggu lagi nih Repelino akan hadir nanti. Apakah iya Repelino akan memberikan hak intervensi nanti di sidang RK dan Lisa?
Jadi begini ya, intervensi itu masih dimungkinkan sebelum proses pembuktian kedua belah pihak ya. Saya lagi berkoordinasi dengan Revalino dalam hal jika dimungkinkan kami masuk sebagai intervensi. Karena begini ya, masuk ataupun tidak kami sebagai intervensi, gugatan yang diajukan LM itu bagaikan menegakkan benang basah. Begitu. Sangat sulit. Saya sebelum membaca gugatan itu ya, 99,9% gugatan itu ngawur. Tidak akan dikabulkan. Saya tidak bermaksud mendahului hakim ya dan mendahului Tuhan ya. Camin berdasarkan pengalaman saya dan keyakinan saya selama saya berpraktek sebagai pengacara melihat daripada gugatan itu 99,9% gugatan itu akan ditolak atau di-NO. Setelah saya membaca, kemarin saya baru dapat gugatan itu 1000% gugatan itu pasti akan ditolak. Itu keyakinan saya. Begitu. Nah, karena apa? Karena saya melihat gugatan itu ngawur. Ngawur. Ngawurnya itu begini ya, dia mengajukan gugatan ya, PMH itu 1365. Kalau dia mengacu kepada putusan MK nomor 46 tahun 2010 itu yang mengajukan judicial review itu adalah Mucica Muhtar, kalau tidak salah. Itu kan? Dan itu putusannya itu berdasarkan ikatan perkawinan yang tidak diakui di dalam undang-undang perkawinan, ialah nikah siri. Sekarang pertanyaan saya, LM dengan RK nikah siri bukan? Bukan bos, transaksional, jual beli. Gitu, masa iya ada orang makan di warteg ataupun di warung makan, setelah dia makan balik pulang kita panggil lagi suruh cuci piring. Mana ceritanya, nggak masuk akal. Tapi ya sudahlah, artinya kalaupun masuk ataupun tidaknya saya, tidak masuk saya meyakinin gugatan itu juga akan sia-sia. Tapi dengan saya masuk nanti sebagai intervensi, lagi-lagi akan menguntungkan Pak RK dan Bu Cinta. Ataupun pihak PH-nya, pengacaranya. Pertanyaan saya, sampai detik ini, belum ada kita komunikasi. Syukur-syukur melalui teman-teman media ini ada ucapan terima kasihnya nanti kepada kita, kan begitu. Sebagai pihak. Artinya begini, kami tidak ada kepentingan di sini. Cuman melihat hal ini udah terlalu menyesatkan. Dan saya geram juga melihat tingkahnya perempuan ini. Jadi mau tidak mau perempuan ini harus cepat-cepat kita sekolahkan. Karena apa? Saya khawatir nanti di kemudian hari akan banyak perempuan-perempuan seperti ini yang membuat tuduhan yang tidak mendasar. Seperti itu. Berantakan semua rumah tangga. Tahu-tahu kita habis ketemu sama perempuan, besoknya 2 minggu kemudian dia hamil, nggak tahu sama siapa, ngaku anak saya. Berantakan rumah tangga saya. Kan begitu. Ini sanksi moralnya dia harus mendapat pembelajaran yang berharga. Minimal perempuan ini dipenjara. Begitu. Bahkan saya akan kecewa kalau Pak RK satu saat mencabut laporan dan memilih untuk berdamai. Karena apa? Saya menginginkan perempuan ini penjara. Begitu. Begitu. Pengen untuk Lisa Mariana masuk penjara karena apa yang diperbuatnya sekarang? Jadi begini ya, begini. Perempuan ini kan makin kesini makin menjadi-jadi ya. Makin kesini so artis, saya lihat kan, diundang di mana-mana, podcast segala macam. Apa sih hal positif yang mendidik dari perempuan ini? Tidak ada yang bisa dibanggakan dari perempuan ini. Nggak ada. Cuman kan karena ini udah menyangkut konsumsi publik, sudah. Itulah karakter orang Indonesia ya, lebih senang membicarakan aib orang kan begitu. Jadi lebih menarik ditonton oleh warga ataupun seluruh masyarakat Indonesia atas hal ini. Makanya saya berharap nanti Pak RK memberikan pembelajaran berharga. Karena di sini Pak RK yang mengambil langkah hukum kan, kapasitas kami sebagai saksi. Tetapi di dalam gugatan perdata itu karena kami merasa punya hak untuk mengajukan intervensi, kami sedang pertimbangkan. Tapi bila mana dimungkinkan kami masuk sebagai intervensi, 1000% kami mempunyai kapasitas untuk hal itu. Begitu. Ini menarik nih. Tadi kan Abang bilang walaupun nanti akan masuk atau tidaknya pihak Revalino untuk hak intervensinya kan sampai saat ini juga belum ada komunikasi nih dari Abang kepada pihak RK maupun lawyer-lawyernya nih. Atau mungkin seperti apa Bang? Apakah sudah pernah dihubungin atau memang sampai saat ini pure belum ada komunikasi sama sekali? Jadi kan begini ya, intervensi itu banyak pilihannya. Masuk karena ditarik oleh salah satu pihak atau inisiatif sendiri. Kan begitu. Untuk sampai detik ini kami belum ada komunikasi. Karena kami sudah sampaikan kalau memang ada persangkaan orang bahwa kami diciptakanlah atau dibuatlah ada orang yang tidak, kami berdiri sendiri. Sekali lagi saya tekankan bahwa Revalino ini berdiri sendiri,
menyatakan, membuat statement dan pengakuan itu berdasarkan sumbernya dari LM pada waktu itu. Sebelum LM ini membuat tuduhan dan meyakinkan RK, terlebih dahulu bahwa LM ini pernah meyakinkan Revalino ini bahwa anak yang dikandung, anak yang dilahirkan di 26 Januari 2022 itu yang bernama CA, Celine Azura kalau tidak salah ya, itu adalah anak Revalino. Kok sekarang dia meyakinkan bahwa seorang orang sekarang seolah-olah enak banget ngedengar Revalino itu kan? Padahal tanpa dia sadar, mungkin saya sekali lagi menduga. Karena dia berstatement menganggap Revalino ini ada di suatu tempat lah, penjara segala macam. Mungkin sekali lagi saya menduga, dia tidak akan pernah sadar. Karena begini ya, saya meyakini setiap kejahatan itu ataupun kebohongan tidak ada yang sempurna. Jadi saya menduga bahwa LM ini membuat satu tuduhan kepada RK tanpa memikirkan. Bahkan dia berpikir Revalino ini tidak akan pernah muncul. Makanya ketika ada teman-teman media yang mempertanyakan Revalino, naiklah pitam dia, langsung sensi kan dia begitu. Ya, jadi itu saya menduga bahwa LM ini tidak pernah terpikirkan oleh dia bahwa Revalino ini akan merusak rencana dia. Karena motif dari perempuan ini kan apa? Duit. Itu pengakuan dia loh. Pengakuan dia sendiri di podcast-podcast itu. Ditawarin apa tujuannya? Mau nikahkah? Apa mau apa? Enggak, duit kata dia. Kan begitu. Konsepnya memang dari awal duit. Cuman dia tidak pernah membayangkan kalau Revalino ini akan muncul di tengah-tengah hadapan teman-teman media semua. Karena dia menganggap Revalino ini di penjara. Kan begitu. Cuman persoalan Revalino ini di penjara ataupun tidak itu bukan urusan. Yang kita bahas di sini pertemuan di awal 2021 sampai anak itu lahir 26 Januari 2022. Itu yang menjadi persoalannya sekarang. Kalau Revalino ini di mana tunggal akhir bulan ini saya pastikan akan muncul Revalino itu di hadapan semua teman-teman media. Barangkali LM ini kangen mencium tangan sama Revalino. Ya nanti kita persilahkan lah. Nanti kita suruh mandi dulu Revalino ini kan. Begitu. Akhir bulan ini akan banyak kejutan nih Bang. Betul. Waktu mungkin boleh nggak Bang kalau Abang jelasin ketika waktu awal LM mengakui ke Revalino bahwa itu anaknya Revalino, tanggapan atau reaksi Revalino mungkin seperti apa? Gimana? Maksudnya flashback belakang ini ya? Iya. Jadi begini, itu kan keyakinan, meyakinkan itu kan bukan hanya sekali dua kali. Berproses. Mereka kan punya ikatan asmara. Iya. Artinya pada saat awal hamil dia mengaku ya, yang diingat oleh Revalino ini di bulan Mei akhir lah ya. Kalau di bulan Mei itu, akhir bulan Mei kita hitung 26 Januari 2022 itu masuk akal. 36-37 minggu. Kemungkinan anak itu memang beratnya 2,9. Cuman kalau kita hitung dari RK, coba hitung aja lah. Mungkin kita bukan ahlinya ya. Cuman banyak lah teman-teman nanti yang pemirsa ataupun siapapun nanti kan dari bidan, dari ahli medis bidan atau segala macam bisa menghitung itu. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kok. Ketemu kok baru seminggu, 2 minggu kemudian hamil. Tahu-tahu anak itu lahir, bisa kita hitung. Di riwayat USG-nya itu nggak bakalan bisa dibohongin. Cuman kan itu udah menjadi proses penyelidikan dan penyidikan. Dan sekarang proses itu sudah ditangani Mabes Polri. Kan begitu. Dan saya mendapat informasi bahkan dari teman-teman Mabes Polri setelah memberikan informasi bahwa proses itu sudah naik ke proses penyidikan. Kan begitu. Dalam proses penyidikan itu artinya kedua belah pihak akan pasti karena statusnya LM ini sebagai terlapor. Pasti orang terakhir yang akan dipanggil. Cuman setelah proses ini dipanggil semua, klien kami sudah diperiksa 2 kali. Setiap laporan itu pasti ada kepastian hukum. Tunggu aja. Kok sekarang dia mengajukan gugatan di tanggal 16 berapa kemarin, Mei apa-apa itu. Dia mengajukan gugatan. Kenapa nggak dari awal kalau memang niat serius kan? Itu lagi-lagi saya menduga ada ketakutan. Kan begitu. Dan sebenarnya banyak keganjalan ya. Iya, yang jelas endingnya nanti kita lihatlah hasilnya nanti seperti apa. Yang jelas saya memprediksi 2 perkara yang diambil langkah oleh LM dan RK ini. LM mengambil langkah hukum karena itu hak dia sebagai warga negara. Boleh-boleh aja, cuman kalau berdasarkan pengalaman dan keyakinan saya, gugatan itu tidak mendasar. Bagaikan menegakkan benang basah. Sulitnya kalau gugatan itu mau dikabulkan. Dan proses hukum yang diambil oleh Pak RK 99,9% saya yakin LM akan masuk. Begitu. Kalau tidak dicabut laporan itu. Begitu. Bang, kalau terbukti itu anaknya Revalino, apa yang akan dilakukan pihak Revalino? Jadi begini, Revalino itu begini ya. Revalino itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Termasuk bila mana DNA itu positif, itu adalah anak dia
dia akan memperjuangkan anak tersebut. Jadi kan apa kan khawatirnya perempuan ini kan dia keluar-keluar mencari ayah biologisnya. Sementara ada lelaki yang pernah diyakinkan dan mau bertanggung jawab dan tidak pernah membantah terhadap tuduhan itu. Kok sekarang dia membuat tuduhan kepada orang lain? Itulah alasan Revalino, khawatirnya itu memang anak dia. Cuman untuk membuktikan anak tersebut adalah anak daripada siapa? DNA, kan begitu. Bahkan secara pribadi pun Revalino kalau memang tanpa harus melalui proses hukum mau kok Revalino ini. Kok sekarang dia kayaknya alergi banget mau ketemu Revalino ini. Siapa dia katanya? Nggak mau lah kalau DNA ada pihak ketiga. Emang Indonesia ini dia yang ngatur LM ini. Kan begitu. Siapa dia? Jadi perempuan ini memang tidak pernah tahu diri dan tidak pernah sadar diri kecuali mendapat pembelajaran berharga. Baru dia sadar nanti. Artinya begini ya, saya meyakini betul bahwa apa yang diakui dan disampaikan oleh klien saya, kalau ini bedanya kita dengan pihak sebelah sana ya. Kalau saya begini ya, setiap saya menangani perkara, saya tidak langsung telan mentah-mentah. Saya pertimbangkan dulu. Dari riwayat, percakapan, histori, ada tidak saksi pendukung. Ada tidak orang yang mendengar pada saat meyakinkan itu? Ada tidak orang lain yang melihat pada saat LM meyakinkan? Semua itu ada. Dan artinya riwayat percakapan mereka dari awal bahwa no saya kangen, ini bawaan bayi kamu. Tolong temenin saya, bisa nggak ketemu? No ada nggak? Tolong dikirim dong buat beli pampers segala macam. Itu dilakukan Revalino kok. Itulah makanya kebohongan apa lagi. Makanya LM sekali lagi kalau kamu belum sadar, karena saya pengakuan daripada klien kami ya, perempuan ini dan klien saya ini doyan mabok dulunya. Kan begitu. Satu hobi lah kan begitu. Saya khawatir sampai detik ini dia belum sadar, masih mabok-mabok juga. Kan begitu. Sudah buruan kamu sadar. Jadi jangan sampai kamu mempermalukan diri kamu, mempermalukan penasehat hukum kamu. Semua kamu permalukan atas tingkah kamu ini. Tapi tunggu, semua ada konsekuensi hukumnya. Apa yang kamu lakukan? Kita lihat nanti aja, kita tunggu Revalino nanti akan muncul di akhir bulan ini. Kita lihat, kita bikin meriah pesta yang dibuat LM ini. Kita hadir nanti di Bandung itu. Siapa tahu LM mau cium tangan sama saya, kalau nggak sama Revalino, kan begitu. Begitu. Untuk closing statement Bang, sekali Bang, apa yang buat Revalino baru sekarang pengen memperjuangkan hak asuh kenapa dari dulu? Jadi begini, kalau memang bahasa pertanyaan ini kenapa dari sekarang salah. Revalino ini dari dulu ingin mempertanggungjawabkan anak tersebut. Karena dia meyakini, selain daripada meyakini, riwayat dari hubungan badan, perkenalan mereka sangat meyakini. Cuman LM ini memang anaknya anggun-anggutan. Kadang meyakinkan, besok 2 minggu kemudian diblokir, nggak ada hilang kabar. Tahu-tahu dia di Bali. Revalino itu tahu. Ketemu dengan siapa? Padahal bisa dihitung hubungan badannya mereka itu masuk akal kalau itu anak Revalino. Tapi untuk membuktikan ini anak siapa, anak hantu, anak beramai-ramai, anak Revalino atau anak RK, DNA lah secepatnya. Bila perlu secara pribadi dengan klien saya. Kapan? Kalau dia tidak punya duit, kita yang modalin DNA itu. Jangan keluar-keluar nanti nggak mau DNA di Indonesia, mau di luar negeri. Emang dipikirnya dia siapa? Kok lucu lah ngelihatnya. Memang nggak pernah dipertemukan Tuhan kalau nggak punya perkenalan mereka yang baik itu. Dengan satu paket lah itu. Bingung saya ngikutin cara berpikir mereka. Cuman nanti kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti LM, kamu akan saya pertemukan dengan Revalino nanti. Entah itu di Bandung ataupun di mana nanti. Ini ada orang-orang yang betul-betul meyakini berdasarkan pengakuan kamu bahwa anak ini adalah anak daripada kalian berdua. Kita lihat aja nanti. Begitu.